Baik, selamat kembali di dalam perkuliahan organisasi dan arsitektur komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai internal memori. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai memori dan cache memory. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan mengenai internal memory. Oke, nah ini sekali lagi ya, ini harap diingat ya, Anda sebagai seorang teknik elektro yang sudah belajar kuliah arsitektur komputer harap memahami ya konsep komputer secara umum. Jadi tidak akan bosan-bosannya saya ingatkan bahwa ini adalah arsitektur komputer ya yang pertama kali disusun oleh von Neumann. Jadi di dalam konsepnya von Neumann mendefinisikan komputer itu sebagai sebuah perangkat ya yang terdiri dari 3 bagian utama. Ingat ya, pertama adalah memori, kemudian ini CPU ya, dan I/O. Main memori fungsinya apa? Untuk menyimpan data dan juga source code program ya. CPU untuk mengolah datanya, adapun I/O adalah yang menjembatani perpindahan data ya. Misalkan dari input dari perangkat input berupa keyboard, kemudian perangkat output berupa monitor seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi bahwa inilah konsep komputer secara umum, dan sampai sekarang semua komputer di dunia masih mengacu kepada konsep ini ya. Jadi Anda harus selalu ingat, dan saya akan selalu akan selalu mengulang-ulang konsep ini ya, supaya Anda bisa lebih paham seperti itu. Oke, jadi oleh karena itu ketika kita bicara belajar arsitektur komputer, otomatis kita akan belajar mengenai memori, kita akan belajar mengenai CPU, dan akan belajar I/O. Oke, nah sekarang di tahap awal ini kita masih akan bicara mengenai memori ya, seperti itu. Oke, pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah bicara apa itu memori ya. Jadi sekali lagi, memori adalah tempat untuk menyimpan data maupun source code program ya, yang nanti akan diproses di dalam CPU seperti itu ya. Nah, memori sendiri ada hierarkinya. Ini sudah disampaikan sebelumnya kenapa ada hierarki memori ya. Jadi jadi ketika dibangun sebuah komputer, para perancang komputer itu mereka mengharapkan adanya memori yang mampu menyimpan data banyak, kemudian cepat diakses seperti itu, dan murah seperti itu ya. Nah, pada kenyataannya ketiga hal tersebut ya tidak mungkin tercapai ketika hanya dibuat satu perangkat seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi ada kapasitasnya besar, harganya murah, dan kecepatan tinggi. Nah, itu adalah parameter dari pembangunan sebuah memori. Nah, yang diinginkan oleh para perancang komputer adalah adanya memori yang tadi ya, yang cepat, kapasitas besar, dan kemudian murah seperti itu ya. Namun ternyata pada kenyataan tidak mungkin mendapatkan kesemua tadi ya, ketiga hal tadi di dalam satu perangkat. Oleh karena itulah kemudian memori dipecah-pecah. Oke, memori dipecah-pecah. Yang di pucuk atas ini adalah memori berkecepatan tinggi. Berkecepatan tinggi dibuat dengan bahan yang mahal, tapi kemudian karena dia bahannya mahal, otomatis kapasitasnya tidak bisa besar ya, seperti ya. Nah, kalau yang di dua ini, yang di level kedua ini, dia kapasitasnya besar, kecepatannya sedang, tapi harganya juga sedang ya. Nah, kalau yang bawah adalah kecepatan rendah, kemudian harganya murah, kapasitas besar seperti ya. Nah, jadi oleh itu kemudian ini digabungkan ya. Oleh itu kemudian ini digabungkan di dalam. Jadi kalau kita lihat di dalam komputer ada register yang ada di dalam CPU. Oke, kemudian ada juga RAM. Oke, dan ada juga kemudian ini ya, magnetic disk, hard disk, atau DPD dan CD-ROM. Nah, kalau yang ini biasa untuk untuk backup ya, seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Jadi kenapa kemudian ada hierarki memori? Karena ternyata tidak mungkin bisa didapatkan sebuah memori yang kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan harganya murah dalam satu perangkat.
Oke, sehingga kemudian memori itu dipecah-pecah. Memori berkecepatan tinggi dibuat dalam bentuk register. Nah, dia kecepatannya sangat tinggi, tapi dia mahal. Oleh karena itu kemudian dia dibuatlah kapasitasnya kecil. Ini sekitar kilobyte ya, sekitar 600 kilobyte lah. Cache juga sama. Cache ini kurang lebih sekitar 2 atau 4 megabyte ya. Kalau main memori sekarang sudah ada yang sampai 60 giga ya, 32 atau 60 giga. Ya umumnya sih ada 4 giga, 8 giga. Tapi ada juga yang 8 giga sampai 32 giga seperti itu ya. Ini lebih besar lagi, bisa sampai tera ya. Kalau misalkan di hard disk itu bisa sampai tera ya. Ini juga sama, tapi ini biasanya nggak dipakai buat backup seperti itu. Oke, jadi itu ya, ingat lagi ya. Jadi ingat lagi konsep hierarchy memory. Kenapa ada hierarchy memory? Karena tidak mungkin dibuat sebuah memori yang cepat, besar kapasitasnya, dan murah dalam satu perangkat. Oleh karena itu kemudian dipecah-pecah ya, supaya ketiga hal tadi tercapai, kemudian dipecah-pecah seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan utama, yaitu mengenai internal memory. Internal memory, Anda bisa lihat sini ya, ada di sini. Dan memori disebut juga main memory. Nah, main memory ini saat ini dibuat dengan menggunakan bahan semikonduktor ya. Nah, kenapa digunakan bahan semikonduktor? Karena bahan semikonduktor ini memiliki karakteristik yang mendukung ya. Pertama, semikonduktor itu dia mampu mengelola dua state atau keadaan ya, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan data 0 atau 1. Jadi 0 misalkan untuk 0 volt, 1 adalah untuk lebih dari 0 volt seperti itu ya. Kemudian bisa ditulis untuk menyimpan state atau keadaan, dan bisa dibaca untuk merasakan state atau keadaannya seperti itu ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi di dalam yang namanya internal memory, di sini ada tiga komando utama ya. Ada select, control, kemudian kalau untuk write ya, untuk write atau untuk menyimpan data ini ada 3, yaitu select, control, dan data in ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk membaca data ada select, ada control, dan sense itu merasakan, berarti data keluar ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan komputer akan menyimpan data ke dalam memori, berarti digunakan kontrol ini. Adapun untuk membaca data digunakan kontrol ini ya. Ini kontrol, jadi select, kontrol, baru kemudian data masuk ya. Jadi ini sel ini tempat nyimpan data ya. Jadi 0 atau 1 itu disimpan di dalam sel seperti itu. Nah, adapun ini ada kontrol ini komponen di dalam ini untuk mengatur bagaimana supaya data bisa masuk dan bisa dituliskan ya, dan bisa dibaca seperti ya. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau ditanya kenapa RAM menggunakan semikonduktor seperti ini ya, ini yang perlu Anda pahami. Itu karena memang dia bisa menyimpan data 01, kemudian bisa ditulis dan bisa dibaca ya, seperti itu ya. Oke, nah itu mungkin gambaran sekilas mengenai apa itu internal memory. Nah, ini adalah klasifikasi internal memory ya. Sorry, saya perbesar supaya lebih kelihatan ya. Oke, tipe memori, internal memory ini adalah memori-memori yang dibuat dengan menggunakan semikonduktor ya. Ada random access memory seperti itu, ada read only memory ROM, ada programmable ROM PROM, ada erasable PROM, kemudian ada electrically erasable PROM, ada flash memory ya. Ini read and write seperti itu. Kalau ini read only memory berarti artinya dia hanya bisa dibaca ya. Jadi kalau ada misalkan dengar ada namanya ROM atau PROM, itu artinya
read only memory. Memori hanya bisa dibaca kan. Jadi artinya data sudah diinputkan sebelumnya oleh si pabrikan dan kita hanya bisa membaca isinya aja. Nah, kalau yang tiga ini EPROM atau EPROM atau flash memory ini mostly memory itu artinya memori yang sebagian besar digunakan untuk dibaca ya, tetapi dia bisa ditulis. Oke. Ini kategorinya, ini erasure itu kemampuan untuk dihapus ya. Ini artinya bisa dihapus dengan menggunakan listrik, electrically secara listrik. Ini karena read only memory ya, jadi kemudian tidak bisa dihapus. Ini yang tiga ini mostly memory bisa dihapus. Ada yang menggunakan sinar ultraviolet, ada yang menggunakan listrik, ada juga menggunakan listrik ya. Jadi ada dua, ada ultraviolet maupun ada listrik ya, seperti itu. Ini write mechanism, ini electrically artinya dengan tegangan listrik ya. Kalau ini sudah dari pabrikan ya, seperti itu. Sudah dari pabrikannya. Kalau ini electrically ya, berarti dengan menggunakan tegangan listrik. Nah, volatility itu artinya ini ya, menguap. Volatility itu artinya menguap. Jadi volatility ini artinya kalau volatil berarti dia akan hilang datanya. Oke. Nah, jadi ketika misalkan tidak ada listrik, dia akan hilang. Tapi kalau non volatil, datanya nggak akan hilang. Seperti misalkan ini nggak akan hilang. Kalau yang ini dia juga tidak hilang, tapi bisa dihilangkan. Ya kayak kalau ini dia tidak akan bisa hilang dan tidak akan bisa dihilangkan karena dia akan read only. Kalau yang ini bisa ditulis, tapi sebagian besar dia dibaca. Nah dia tidak volatil, tapi dia bisa dihapus seperti ya. Kalau yang ini ya, kalau ini tidak bisa dihapus, kalau ini masih bisa dihapus ya. Tapi yang ini non volatil ya, artinya dia tidak hilang datanya. Kalau RAM dia hilang ya. Jadi contohnya seperti ini. Mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kita ngetik menggunakan Microsoft Word, kemudian ketika kita ngetik dalam menggunakan Microsoft Word, maka data itu akan disimpan di memori. Nah, ketika misalkan komputer kita mati tanpa kita sebelumnya save ke dalam hard disk, maka ketika kita menyalakan komputer lagi, data itu akan hilang. Oke, kenapa? Karena ketika kita ngetik, data ada di dalam RAM. Oke, jadi ketika tiba-tiba mati kan datanya belum di-save, maka datanya juga hilang. Itu namanya volatil ya. Jadi itu ya. Jadi Anda harus pahami apa itu volatility. Volatility itu artinya penguapan ya, menguap. Berarti kalau volatil dia menguap, kalau non volatil berarti dia tidak menguap. Artinya ketika listriknya tidak ada, dia akan hilang datanya. Kalau ini ketika listrik tidak ada, data tetap akan ada ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membahas ya satu persatu tipe-tipe memori semikonduktor ya, atau tipe-tipe daripada internal memory ya. Nah, pertama ada yang namanya main memory ya. Main memory di sini, yang ini. Nah, main memory ini biasa disebut dengan random access memory ya. Random access memory. Jadi di dalam random access memory atau RAM, data diakses melalui yang namanya wire in addressing logic ya, seperti itu ya. Oke, nah RAM ini ada dua, ada yang dynamic, ada yang static ya. Dynamic disebut dengan DRAM ya, dynamic RAM. Ini yang bisa digunakan ini yang biasa di pasaran ya. Dulu ada namanya DRAM, ada SDRAM, kemudian ada DDR1, DDR2, DDR3. Nah, semuanya sama ya, artinya semuanya sama, mengacu pada konsep DRAM atau dynamic RAM. Yang membedakan lebih kepada mungkin variasinya aja ya, supaya lebih bagus kualitasnya, seperti itu ya. Namun semuanya mengacu pada satu konsep dynamic RAM ya. Nah, apa itu dynamic RAM atau DRAM?
ini adalah sebuah memori RAM ya, dibuat dengan sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik di dalam kapasitor. Jadi kalau yang namanya DRAM artinya pada dasarnya dia adalah kapasitor. Jadi pada dasarnya adalah kapasitor seperti itu ya. Jadi data disimpan di dalam kapasitor. Jadi di dalam SDRAM katakanlah ya, atau DRAM, berarti di sana berarti data disimpan di dalam kapasitor yang ukurannya kecil ya, seperti itu ya. Nah, kapasitor ini dia cenderung melepas energi ya, sehingga memerlukan tambahan energi secara periodis untuk mempertahankan data, seperti itu ya. Nah, dynamic ini adalah merujuk pada bocornya energi untuk menyimpan data tadi. Jadi karena si kapasitor cenderung melepas energi, kemudian dia memerlukan refresh listrik terus-terusan ya. Nah, ketika melepas energi ini dia kecenderungannya bocor. Oke, jadi karena dia punya kecenderungan untuk bocor, maka kemudian disebut dynamic ya. Jadi karena si kapasitor cenderung untuk melepaskan muatan listrik, dia membutuhkan terus-menerus adanya listrik yang baru ya, untuk supaya datanya tidak hilang. Nah, itulah kemudian disebut dynamic ya. Ya, jadi karena dia punya kecenderungan bocor, memerlukan adanya tambahan terus listrik supaya datanya ada. Nah, itulah kemudian kenapa dia disebut dynamic ya, seperti itu ya. Nah, di dalam DRAM komponennya seperti ini ya. Ada transistor, ada ini storage kapasitor. Ada kapasitor, ini tempat untuk menyimpan data. Datanya berupa 1 atau 0 ya. Kalau 0 berarti dia 0 volt, kalau 1 berarti lebih dari 0 volt, seperti itu ya. Jadi antara 0 dan lebih dari 1 volt, seperti itu. Antara 0 dan lebih dari 0 volt. Kalau 0 volt berarti dia 0, kalau lebih dari 0 volt berarti dia 1 ya. Itu. Nah, transistor ini berperan untuk sebagai switch atau saklar. Ya, artinya dia yang akan menentukan boleh masuk tidaknya data ya, seperti itu. Jadi kalau kita menyimpan data, maka data akan masuk dari sini, seperti itu. Nanti transistor yang akan mengarahkan dia masuk ke sini. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau dia mau dibaca, maka transistor dengan adanya ini ya, address lain, dia akan membuka data supaya data akan keluar ke sini ya, seperti ya. Jadi yang mengatur keluar masuknya data adalah transistor. Jadi di dalam DRAM data disimpan di dalam kapasitor. Adapun yang mengatur proses masuk dan keluarnya data adalah transistor ya. Nah, datanya sendiri dia dalam bentuk 1 atau 0 dan 1 ya. 0 biasanya kalau dia dikasih 0 volt, kalau 1 biasanya lebih dari 0 volt ya. Lebih dari 0 volt, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Seperti itu ya. Tergantung daripada rangkaian listriknya, seperti ya. Oke. Jadi itu ya harap dipahami ya mengenai internal memory. Jadi kalau Anda misalkan membeli yang namanya DDR, maka pada saat itu adalah sebenarnya Anda sedang membeli kapasitor dengan transistor di dalamnya ya. Jadi kalau Anda misalkan membuka dalamannya daripada DDR atau SDRAM ya, kalau zaman dulu SDRAM, kalau sekarang sudah DDR ya, maka pada dasarnya isinya adalah kapasitor dan transistor. Kapasitor untuk simpan datanya, transistor untuk sebagai pengatur alur data ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai internal memori untuk SRAM ya, static RAM. Kalau tadi kita bicara mengenai dynamic RAM, sekarang kita bicara mengenai static RAM. Nah, berbeda dengan dynamic RAM, kalau static RAM ini dia di bottlenecknya prosesor ya. Jadi binary value 0 dan 1 itu disimpan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini untuk static RAM dia tidak memiliki dia terdiri dari beberapa ada 6 transistor ya. Ada 6 transistor. Kemudian di dalam transistor inilah kemudian data disimpan ya. Seperti itu.
Nah, beda dengan kalau di dalam DRAM ada kapasitor ya untuk menyimpan data 01-nya. Kalau di dalam SRAM data 01 itu disimpan di sini di dalam konfigurasi flip-flop. Oke. Nah, ini dia jadi T1, T2, T3, T4 ada transistor ya, transistor 1, transistor 2, transistor 3, transistor 4. Kemudian ada transistor 5 dan 6. Nah, 5 6 ini dia sebagai switch. Dia sebagai switch yang yang mengirimkan data masuk atau keluar daripada masuk atau keluar dari sistem ya. Nah, adapun 01-nya disimpan di sini ya, di dalam rangkaian flip-flop. Di mana rangkaian flip-flop ini dibuat dengan menggunakan 4 buah transistor ya. Jadi ketik keempat transistor ini dia nanti beroperasi akan membangun sebuah sistem flip-flop, logika flip-flop. Nah, disinilah data disimpannya. Ini adalah lebih kepada gerbangnya ya, gerbang untuk masuk keluarnya data seperti itu. Oke, ini ya. Jadi bedanya kalau DRAM ada kapasitor untuk menyimpan data. Kalau SRAM data tidak didapat di dalam kapasitor tapi di dalam transistor ini ya. Nah, apa bedanya SRAM sama DRAM ya? Pertama, SRAM keduanya sebenarnya volatil ya, artinya memerlukan energi yang terus-menerus untuk menyimpan data. Jadi kalau kalau energinya dihilangkan, data hilang seperti itu ya. Walaupun memang ada perbedaan ya, nanti kita bahas bedanya apa. Kemudian DRAM lebih simple dan lebih kecil dibanding SRAM ya. Ya, Anda bisa lihat sini ya. Di sini dia untuk satu sel hanya butuh transistor dan storage. Oke. Tapi kalau untuk SRAM butuh minimal 6 transistor ya untuk membuat satu sel seperti itu. Otomatis DRAM lebih murah ya. Kenapa ya tadi? Karena kalau di DRAM dia hanya butuh satu transistor, di SRAM dia butuh 6 transistor. Nah, transistor itulah yang kemudian dia membuat SRAM lebih mahal ya, seperti itu. Tapi DRAM dia memerlukan sirkuit pendukung untuk refresh untuk tadi ya, untuk ngirim listrik tadi ya. Jadi ini kan data disimpan di dalam kapasitor kan. Nah, kapasitor ini kan dia punya cenderung akan kehilangan data kan, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kan dia membutuhkan refresh energi ya, energi yang di-refresh terus-terusan supaya datanya tidak hilang ya, seperti itu. Makanya kalau di dalam DRAM dia membutuhkan sirkuit pendukung untuk refresh energi supaya datanya itu tetap stabil ya, seperti itu. Karena memang kapasitor dia kecenderungannya akan kecenderungannya itu si energinya akan hilang kan, seperti itu. Nah, DRAM lebih disukai untuk kebutuhan memori dasar. Kenapa? Karena murah tadi ya. Karena dia murah, sehingga kalau untuk membentuk memori dasar itu lebih murah dibandingkan dengan SRAM yang membutuhkan banyak komponen kan, transistor tadi kita lihat ya. Yang satu butuh hanya satu transistor, yang SRAM butuh 6 transistor. Otomatis dia akan mahal, akan lebih mahal seperti itu, karena harga transistor itu akan memang lebih mahal ya. Nah, tapi SRAM dia lebih cepat ya, karena dia tidak menggunakan kapasitor, dia lebih cepat dibanding DRAM. Oleh karena itu bisa digunakan untuk cache memori juga ya SRAM ini ya, seperti itu. Adapun DRAM biasanya digunakan untuk main memori ya. Walaupun sebenarnya kedua-duanya juga bisa, SRAM maupun DRAM kedua-duanya bisa untuk main memori ya. Tapi pada kenyataannya karena SRAM ini lebih mahal, maka kemudian yang bisa digunakan adalah DRAM. Makanya kita kenal adanya SDRAM kalau zaman dulu. Ada DDR1, DDR2, DDR3 ya. Nah, itu kenapa? Karena memang kalau DRAM dia lebih murah kan, lebih murah. Kemudian karena lebih murah dia bisa digunakan untuk membangun memori yang lebih besar kan, seperti itu. Makanya kita lihat ya, kalau zaman dulu SDRAM itu sekitar ya 64 atau 120 MB ya. Kemudian DR masuk ada yang kalau sekarang kan udah ada yang masuk ke 2 GB, ada yang 4 GB, 8 GB. Sekarang pun sudah ada yang 32 GB ya. Nah, itu kenapa? Karena ya tadi jadi memang DRAM ini karena dengan harga yang murah dia bisa
bisa membuat memori yang besar seperti makanya kemudian dia lebih banyak digunakannya. Secara prinsip sebenarnya SRAM bisa juga untuk main memori ya, tapi karena mahal kemudian jarang digunakan untuk memori. Jadi itu ya, jadi secara prinsip tidak ada masalah ya antara SRAM maupun DRAM, tapi lebih ke nanti masalahnya di kapasitas dan harga. DRAM kapasitasnya bisa lebih besar dengan harga yang lebih murah dibanding SRAM ya, seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk ke tipe memori selanjutnya ya. Kita masih bicara internal memory. Tipe memori selanjutnya adalah ROM ya, read only memory. Jadi ini adalah memori yang memiliki pattern atau pola yang permanen, sehingga data tidak bisa diubah. Dia bersifat non volatil, artinya tidak perlu lagi untuk mempertahankan data. Dia bisa dibaca tapi tidak bisa ditulis. Jadi ini memori yang given dari pabrikan ya. Jadi pabrikan membuat memori khusus untuk keperluan tertentu seperti itu, dan itu tidak bisa dirubah datanya ya. Jadi itu memori, itu RAM ya. Nah, jadi non volatil dan ini tidak perlu energi untuk mempertahankan data. Jadi datanya akan ada terus di dalam memori tersebut ya, itu ROM ya. Kemudian PROM ini sebenarnya sama dengan ROM ya. Dia non volatil, artinya tidak perlu ini. Dia dapat dibaca, tapi dia dapat ditulis walaupun hanya satu kali ya, seperti itu. Nah, proses penulisan data ini secara elektrik menggunakan perangkat khusus, ini oleh supplier atau customer di lain waktu ya. Nah ini kelebihannya dia flexibility component, flexibility dan fleksibel karena apa? Karena ya bisa dihapus ya, bisa ditulis walaupun hanya satu kali ya. Convenience artinya ya bisa sesuai dengan kebutuhan daripada si pengguna ya. PROM ini contohnya misalkan BIOS ya. Anda tuh BIOS kan, jadi kalau Anda buka komputer Anda akan ada yang namanya BIOS. Nah BIOS ini dia masuk ke dalam PROM ya. Jadi BIOS ini diprogram oleh si pembuat motherboard, dan kita sebagai pemilik komputer itu ya tidak bisa merubahnya kan, seperti itu. Kalaupun ada namanya plus BIOS ya, kalau plus BIOS tapi itu juga sangat dia memerlukan perangkat khusus dan dia sangat berisiko untuk rusak ya, dan ketika itu rusak maka si komputer kita tidak akan bisa dipakai lagi itu ya. Jadi contoh PROM yang mungkin dapat Anda gunakan adalah BIOS ya. Kenapa BIOS? Karena BIOS itu sejak awal sudah diprogram oleh si pembuat motherboard, dan kemudian kita hanya bisa menggunakannya kan, seperti itu, dan tidak bisa merubah isi data dari BIOS tersebut. Kalaupun ada, itu sangat berisiko sekali dan dia memerlukan perangkat khusus ya, itu namanya flash BIOS ya, seperti itu ya. Oke, itu BIOS ya. Jadi ini ROM sama PROM hampir sama ya, kecuali kalau PROM dia dapat ditulis walaupun hanya satu kali ya, seperti itu. Nah kemudian nah ini kelanjutannya ya. Selanjutnya ada beberapa tipe lagi. Ada yang namanya erasable PROM, kadang-kadang juga disebut PROM juga ya. Nah ini ROM yang bisa dihapus. Erasable itu maksudnya bisa dihapus ya, seperti itu. Jadi artinya bisa dihapus, bisa ditulis lagi ya, seperti itu. Jadi kalau PROM tadi mungkin hanya satu kali atau beberapa kali. Kalau erasable PROM dia bisa ditulis ulang beberapa kali. Hanya saja kalau untuk menulis ke dalam EEPROM harus dikosongkan terlebih dahulu. Oke, jadi kalau Anda punya EEPROM, misalkan Anda punya data baru yang akan diinputkan, maka data lama harus dihapus terlebih dahulu. Itu namanya EEPROM ya. Ya, karena dia bisa dihapus, otomatis dia lebih mahal ya dibandingkan PROM. Nah, ada juga namanya EEPROM ya, electrically erasable PROM. Oke. Nah, ini bisa ditulis kapan saja tanpa terlebih dahulu dikosongkan. Sama non volatil ya, jadi tidak hilang. Fleksibel dan otomatis juga lebih mahal dibanding
dengan menggunakan EEPROM ya, seperti itu ya. Akan lebih mahal dibanding EEPROM, otomatis lebih mahal dibandingkan ROM ya, seperti EEPROM atau ROM. Kenapa? Karena tadi dia bisa dihapus, dan ketika dihapus tidak perlu dikosongkan. Jadi EEPROM dengan EEPROM itu sama ya, bedanya hanya di ini, kalau EEPROM harus dikosongkan terlebih dahulu untuk memasukkan data baru, kalau EEPROM data lama tidak harus dikosongkan, seperti itu. Nah, yang terakhir ada flash memory. Nah, flash memory ini adalah pengembangan daripada EEPROM ya. Jadi EEPROM kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan namanya flash memory. Flash memory ini banyak digunakan ya. Yang paling sering mungkin flash disk ya. Flash disk itu ada bagian flash memory, kemudian juga ada namanya memory, misalkan memory card itu juga sama ya, flash disk juga. Dia sama flash memory, hanya beda namanya aja sih. Hanya beda nama beda nama dagangnya aja, nama marketnya beda, tapi sebenarnya dia merupakan flash memory. Nah, kalau USB flash disk kan dia menggunakan port USB. Kalau yang lain mungkin menggunakan port yang lain ya, seperti itu ya. Tapi pada dasarnya dia menggunakan flash memory. Flash memory pengembangan EEPROM, bedanya adalah di kapasitas ya. Kalau untuk flash memory kapasitasnya lebih tinggi dibanding EEPROM. Kalau EEPROM biasanya ya mungkin kisaran kilobyte ya, tapi begitu ke flash memory sekarang kan mungkin udah bisa sampai beberapa gigabyte ya, seperti ya. Oke, sekarang ini kita masuk ke bagian mengenai tipe DRAM ya. Tadi kita sudah bicara mengenai DRAM. Kenapa kemudian DRAM ini banyak kita bahas ya, karena teknologi DRAM ini yang kemudian, karena DRAM itu lebih banyak digunakan di dalam komputer untuk RAM ya, untuk main memori, sehingga kemudian lebih penting untuk kita bahas. Kalau ROM, EEPROM itu kan cenderung statis ya, kecuali flash memory yang mungkin berkembang terus. Tapi selain flash memory sebenarnya teknologinya sudah stabil. Nah, yang belum stabil itu adalah teknologi DRAM. SRAM tadi udah kita bahas bahwa SRAM karena dia mahal kemudian jarang digunakan ya untuk main memory, biasa digunakan untuk cache seperti itu. Tapi kalau DRAM lah yang kemudian digunakan untuk main memory, sehingga kemudian DRAM menjadi perkembangannya terus menerus dan menjadi perhatian gitu, karena kalau kita beli main memory di pasaran pasti yang ada tersedia adalah DRAM, seperti itu ya. Kayak kemudian kita akan bicara DRAM lebih jauh lagi lah. Karena memang yang di pasaran yang paling banyak adalah DRAM ya, seperti itu. Jadi kalau Anda beli komputer, pasti kalau Anda mau beli memori, pasti itu memorinya adalah memori DRAM, seperti itu. Ya bisa dibilang kalau untuk komputer umum ya, hampir tidak ada yang main memori itu SRAM ya, rata-rata adalah DRAM. Makanya kita perlu bahas ya, seperti itu ya. Oke, nah ini ada tipe DRAM ya yang banyak di pasaran ya. Ada SDRAM, sekarang mungkin sudah jarang ya, tapi pertengahan tahun 2000 itu di Indonesia itu mayoritas adalah SDRAM, seperti itu. DDR itu setelah ya adalah kelanjutan daripada SDRAM, dan ada juga RDRAM atau rambus DRAM. Tapi RDRAM juga bisa dibilang kurang banyak digunakan. Yang sekarang ini yang paling banyak ada DDR itu. Jadi SDRAM sudah dulu tahun 2000-an awal digunakan, tapi kemudian kalah oleh DDR. Nanti akan kita lihat kenapa dia kalah oleh DDR. Kemudian ada rambus DRAM, ini juga sempat ramai ya di pertengahan 2000, tapi kemudian di pasaran bisa dibilang berkurang ya, bahkan mungkin tidak ada kalau saya lihat. Nah, apa perbedaan antara SDRAM, DDR dan RDRAM? Perbedaannya ada di sini, ada 4 kriteria ya yang kemudian membedakan mereka. Pertama dari sisi clock atau frekuensi,
SDRAM itu 166, kemudian DDR 200, SDRAM 600. Nah, apa maksudnya nih? Maksudnya clock atau frekuensi adalah kecepatan pengolahan data, seperti itu ya, kecepatan pengolahan data. Jadi di SDRAM itu kecepatannya adalah 166. Kalau DDR 200, kalau SDRAM 600, artinya DDR itu lebih cepat 2 kali lipat dibanding SDRAM ya, seperti itu. Nah, kecepatannya sangat penting untuk mengimbangin kecepatan prosesor. Oke. Ingat prosesor sekarang kan rata-rata ada yang udah sampai 2 GHz ya, seperti itu ya. Ada 1,2, 1,5, ada 2, ada 1,6 MHz ya, seperti itu ya. Nah, idealnya clock di RAM dengan clock di prosesor itu sama, supaya apa? Supaya transfer data itu stabil, supaya kecepatannya sinkron ya. Tetapi kenyataannya prosesor biasanya lebih cepat dibandingkan dengan RAM ya, seperti itu ya. Makanya kemudian semakin cepat prosesor, maka otomatis idealnya juga semakin cepat RAM kan, seperti itu. Makanya kemudian DDR itu lebih baik digunakan dibanding SDRAM. Kenapa? Karena DDR dia bisa memproses data lebih cepat. Kemudian transfer data ya. Transfer data kalau SDRAM dia hanya 1,3 GB per second, kalau DDR dia sampai 3,2, kalau SDRAM dia sampai 4,8 ya, seperti itu. Kemudian access time-nya SDRAM itu 18 nanosecond, kalau DDR 12,5 nanosecond, SDRAM sekitar 12 nanosecond. Nah, pinnya ya, ini pinnya SDRAM 168, kemudian DDR 184, SDRAM 162 ya. Nah, Anda kalau misalkan mau membeli motherboard, Anda coba cek dulu pinnya berapa. Kalau dia 168 berarti dia SDRAM. Kalau pinnya 184 berarti DDR ya. Kalau pinnya 162 berarti dia pakai DRAM, seperti itu ya. Nah, kalau untuk saat ini, kalau saya lihat di pasaran itu banyak RDDR ya dibandingkan SDRAM. RDRAM memang lebih bagus. Kalau kita lihat ya, dia lebih cepat, kuantitas lebih tinggi, tapi mungkin dia harganya lebih mahal. Dan karena mungkin kemudian dia tidak laku di pasaran ya. Kenapa? Karena harganya yang mahal tadi ya. Oke, kita lihat ya apa itu SDRAM atau synchronous DRAM. Jadi SDRAM ini dia mempertukarkan data dengan prosesor ya, sinkron dengan signal clock eksternal dan berjalan pada kecepatan full dari bus prosesor atau memori ya, tanpa ada waktu tunggu. Oke, makanya kan kenapa disebut sinkron, karena memang dia sinkron dengan ini sinyal clock daripada prosesor ya, seperti itu. Jadi artinya dia prosesor dia punya sinyal clock, artinya punya kecepatan. Nah, si SDRAM ini dia ketika dia melayani pertukaran data dengan prosesor, dia mengacu kepada clock ini gitu. Sehingga kemudian kecepatannya bisa mengimbangi dengan kecepatan daripada prosesor tadi kan, seperti itu ya. Jadi dengan SDRAM data bergerak ya, masuk keluar di bawah kendali sistem clock. Sistem clock ini dia diatur oleh prosesor ya, seperti itu. Jadi ibaratnya dia prosesornya dia berapa hertz dan dia mengikuti seperti itu. Nah, prosesor dia mengeluarkan instruksi dan informasi alamat yang kemudian dikunci oleh DRAM. Nah, DRAM akan merespon perintah prosesor ya. Nah, prosesor kemudian melakukan aktivitas lainnya ketika SDRAM menghandle request ya, itu ya. Nah, itu kelebihan daripada SDRAM ya. Jadi ketika misalkan si SDRAM melayani requestnya, si prosesor bisa melakukan hal yang lain kan, seperti itu ya. Jadi prosesor tidak menunggu SDRAM selesai menghandle request ya, seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi lebih baik dibandingkan DRAM ya. Jadi DRAM versi jadul gitu. DRAM versi jadul itu dia tidak sinkron dengan prosesor, sehingga kemudian ada lag ya. Sehingga ada waktu tunggu antara prosesor dengan RAM, seperti itu. Nah, SDRAM ini dia memperbaiki supaya tidak ada waktu tunggu antara
kecepatan prosesor dan kecepatan daripada si RAM. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bus DRAM ya. Bus DRAM ini dia bertumpu pada teknologi bus memori ya, yang memungkinkan transfer data yang sangat tinggi. Bus ini dia mendependensikan impedansi ya, clock dan sinyal secara tepat. Nah, ini baik digunakan di dalam game, Nintendo, dan 3D application ya, seperti itu. Memang harganya lebih mahal dibandingkan SDRAM ya, maupun DRAM seperti itu. Makanya ini bisa digunakan untuk keperluan tertentu ya, si RAM bus DRAM ini. Nah, yang terakhir ini ada DDR ya, Double Data Rate SDRAM. Ini sebenarnya SDRAM, tetapi dia karena dia double data rate, maka dia double. Jadi kalau di dalam SDRAM, data dikirim ke bus data dikirim per bus clock cycle ya, per satu siklus clock. Nah, kalau DDR karena dia double data rate, maka dapat mengirim data 2 kali per bus clock cycle. Itu DDR ya. Nah, DDR dia pre-fetch buffernya dia 2 bit. Dia sanggup kemudian memiliki frekuensi sampai 200 sampai 600 MHz. Kalau DDR2 dia buffernya sebanyak 4 bit, sehingga dia kemudian mampu memiliki frekuensi 400 sampai dengan 1066 MHz. DDR3 dia buffernya sampai 8 bit dan kecepatannya dia sampai antara 800 sampai 1600 MHz ya. Jadi kalau lihat dari sini kita lihat bahwa DDR3 itu dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda misalkan punya prosesor 1,6 GHz, maka akan sangat bagus kalau prosesor itu kemudian Anda tandemkan dengan DDR3 kan. Sedemikian sehingga kemudian frekuensinya sama. Ketika frekuensi sama, maka data itu akan lebih cepat untuk ditransmisikan ya. Jadi kalau dari sini maka kalau Anda sekarang membeli komputer, maka sebaiknya Anda menggunakan DDR3 ya. Kenapa? Karena dia punya kecepatan sampai 1600 MHz atau 1,6 GHz ya. Nah, kecepatan ini sama dengan kecepatan prosesor saat ini ya, seperti itu. Sehingga kemudian dengan kecepatan 1,6 GHz ini akan sinkron dengan kecepatan si prosesor. Artinya apa? Artinya clock prosesor dengan clock memori itu akan seimbang. Nah, otomatis ketika seimbang, pengolahan data akan lebih bagus ya, seperti itu. Nah, terakhir dari bahasan kita adalah mengenai internal memory, adalah mengenai cache DRAM ya. Jadi ini di cache DRAM ini dia mengintegrasikan SRAM ke dalam DRAM ya. Jadi fungsi SRAM di dalam DRAM adalah untuk cache maupun buffer. Jadi artinya si cache DRAM ini dibuat sebenarnya untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan daripada DRAM. Itu ya, seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan mengenai internal memory. Seperti itu. Jadi ini ya, sekali lagi ini sebelum saya tutup, Anda ingat kembali mengenai yang namanya hierarki memori ya. Ini adalah konsep utama daripada memori. Jadi kenapa hierarki memori dibuat? Karena sekali lagi tadi sudah sampaikan bahwa tidak mungkin membuat satu perangkat memori ya yang kecepatan tinggi, kemudian kapasitas besar dan harganya murah, itu tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah kita memecah-mecah memori. Ada memori yang memang khusus untuk kecepatan tinggi, ini ada memori untuk memang dia kapasitas besar, misalnya untuk hard disk ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan mengenai internal memori ya. Terima kasih.